Perkenalkan, kami dari kelompok Teletabis yang terdiri dari saya Muhammad Aziz Fatih Rahman dengan NIM 24000182002. Yang kedua ada Devalia Lamesya Manurung dengan NIM 2400018.3. Yang ketiga ada Ega Ardianti dengan NIM 240001822. Dan yang terakhir ada Fitri Amelia Duyanti dengan NIM 24000182229. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami pada mata kuliah pemrograman web. Kesempatan kali ini kami merancang sebuah website yang dimana akan digunakan oleh pengguna untuk membeli baju secara online. Ada pula fitur yang kami gunakan, yaitu ada fitur login, kemudian ada beranda, kemudian ada produk, ada kontak, keranjang, dan riwayat pesanan. Selanjutnya kami akan memaparkan kode program secara rinci untuk fitur-fitur yang sudah kami buat. Nama saya Muhammad Aziz Fatih Rahman dengan NIM 24000182002. Saya akan menjelaskan kode program dari website yang kelompok kami buat. Saya akan menjelaskan bagian indeks yang digunakan sebagai tampilan utama atau beranda pada website yang kami buat. Yang pertama itu ada fungsi PHP yang ada session start. Ini digunakan untuk membuka sesi PHP yang dimana akan berguna untuk menyimpan dan membaca data. Di sini data yang kami gunakan itu data login yang berdasarkan email. Selanjutnya ada situs utama dari HTML ini. Di sini ada kami mencantumkan link yang digunakan untuk menampilkan icon pada header atau navbar yang sudah kami buat. Di sini akan menampilkan home, terus tas, terus font, terus keranjang dan stroke untuk beranda, produk, kontak, keranjang dan riwayat pesanan. Nih. Selanjutnya ada user section. User section ini perkondisian yang digunakan untuk ketika pengguna itu belum login, maka di atas kanan halaman website kami itu akan menampilkan masuk atau daftar. Dan ketika sudah login, maka dia akan menampilkan ini, halo, kemudian email pengguna dan tulisan keluar. Kemudian ada section kelas hero. Ini digunakan untuk isi dari tampilan beranda yang kami buat. Di sini ada selamat datang di Zalve ini. Kemudian ada ini paragraf yang berisi tentang sebuah toko yang menyediakan beberapa baju pria, wanita, dan anak-anak. Kemudian ini merupakan gambar untuk isi tampilan utama atau beranda kami, yaitu ini. Selanjutnya ini ada login, yang dimana ini untuk mengecek apakah untuk user login itu apakah sudah benar atau belum ya. Di sini kita mengambil data login berdasarkan email dan password. Nah, yang dimana data akan disimpan kepada data txt berdasarkan inputan user. Nah, kemudian di sini memvalidasi data login yang dimana ketika email yang kita masukkan dan password yang kita masukkan itu sama berdasarkan data yang kita registrasi, maka login valid akan berubah menjadi true. Yang dimana awalnya kita menginisialisasikan login valid ini false. Dan ketika login ini valid atau login valid ini sudah sama dengan true, maka pengguna akan dilanjutkan kepada tampilan utama atau beranda website yang sudah kami buat. Dan ketika login valid false, maka pengguna akan mendapatkan pesan yang dimana isinya itu login gagal, email atau password salah, dan akan dikembalikan kepada menu login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari produk dari website kami. Yang pertama itu sama untuk mengecek apakah pengguna ini sudah login atau belum. Ketika belum, maka dia akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Setelah login, kita baru bisa masuk ke arah produk. Nah, di bawah ini merupakan data produk dalam bentuk array. Di sini kami mencantumkan 16 produk yang kami jual. Ada 16.
Selanjutnya ini mengecek apakah parameter beli ini sudah diisi atau belum. Dan di sini sama mengecek parameter keranjang. Jadi apabila ketika menambahkan jumlah produk yang ingin kita beli, maka jumlah akan bertambah sesuai yang kita tambahkan. Selanjutnya ini ada sintak utama HTML. Ini sama, link ini akan digunakan untuk menampilkan gambar pada navbar yang kita buat. Ada user section sama, ini akan menampilkan ketika kita sudah login akan menampilkan ini halo email pengguna dan keluar. Ketika belum dia menampilkan ini masuk atau daftar. Kemudian ini baju section ini digunakan untuk tampilan pada produk. Yang dimana di sini ada perulangan mengambil produk sebagai ID dan kelas card ini untuk tampilan card ini. Selanjutnya ada section, kelasnya ini baju section yang digunakan untuk menampilkan produk-produk yang kita tampilkan. Untuk di kelas card ini sendiri tampilan untuk per produk yang kita tampilkan, contohnya seperti ini, yang dimana isinya itu ada berupa gambar, nama, harga, dan button untuk membeli produk yang sudah kita tampilkan. Ini untuk gambarnya, ini untuk nama, dan ini untuk harga, dan ini untuk button untuk membeli produk yang kita inginkan tadi. Dan terakhir ada penghentian perulangan dari produk-produk yang sudah ingin kita tampilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan style daripada website yang kami buat ini. Langsung saja ke body, yaitu mengatur seluruh bagian halaman dari bodinya. Dan dimana di sini ada background dan color dari bodinya. Selanjutnya ada header itu untuk mengatur atas ini. Selanjutnya navbar. Nah, navbar ini sama untuk mengatur ini logo image, beranda, produk, kontak, keranjang, riwayat pesanan, dan nama Gmail dan logout ini. Logo, yang kedua logo untuk mengatur posisi logo. Selanjutnya ada nav A ini yaitu untuk posisi dan warna daripada tulisan ini, beranda, produk, kontak, keranjang, dan riwayat pesanan. Kemudian untuk logo image yaitu untuk mengatur gambar daripada logo ini. Selanjutnya ada navlinks A sampai navlinks hover ini merupakan style untuk ketika kita ingin. Nah, ini ketika kita sentuh pada bagian produk maka dia akan berubah. Ini kan beda karena ada fungsi aktifnya di sini. Selanjutnya user section, hingga user section I ini untuk menentukan posisi dan warna serta ukurannya. Ini yang halo ini. Selanjutnya ada hero. Nah, hero ini yaitu mengatur keseluruhan pada bagian ini di bawah navbar ini. Selanjutnya hero text, ini untuk ukuran daripada hero textnya ini. Selanjutnya untuk H1-nya itu yaitu ini, selamat datang di Zanve. Selanjutnya ada underline, itu yang garis ini, garis merah. Selanjutnya ada hero text P, ini merupakan yang ini, sebuah toko yang menyediakan beberapa baju pria, wanita, anak-anak. Selanjutnya ada hero image. Nah, hero image ini digunakan untuk mengatur gaya pada gambar pada di beranda. Nah, ini ada ini ukuran dan hover. Selanjutnya ada kontak. Di sini pada bagian kontak. Yang pertama itu underline ini untuk kontak pertama. H1-nya itu hubungi kami WhatsApp, email, dan alamat. Dan untuk P-nya itu yaitu ini nomor, isi emailnya, dan alamat lengkapnya. Kemudian untuk kontak form sampai kontak form button hover ini yaitu untuk pada bagian kirim pesan. Nah, ini nama Anda, email Anda, dan Anda, dan untuk ini hovernya seperti ini. Selanjutnya baju section ini untuk mengatur produk, posisi produk, yang dimana card ini berfungsi untuk kotak pada belakang gambar ini, dan di sini kan diwarnain putih. Nah, selanjutnya untuk card hover ini, transform ini ketika kita sentuh pada produk yang ingin kita pilih, maka dia akan agak sedikit ngezoom seperti dia atau nge-pop up seperti itu. Selanjutnya untuk card image ini untuk mengatur ukuran, margin, dan letak daripada gambar produk yang sudah kita masukkan ini. Selanjutnya harga, yaitu ini untuk mengatur letak harga, warna gitu. Selanjutnya ada button card ini untuk ini beli sekarang ini. Nah, jadi ini kan warna backgroundnya merah dan warnanya putih. Beli sekarangnya backgroundnya merah dan warnanya putih. Selanjutnya success box ini digunakan untuk ketika kita sudah mengirimkan pesan yang sudah kita sampaikan kepada website ini. Ini sama button kembali ini digunakan untuk kembali ke ini toko. Selanjutnya itu ada bagian ini media matchmake ini digunakan untuk agar ketika kita membuka di HP, jadi yang tampilan ini akan menyesuaikan pada HP kita seperti itu. Nah, ini style untuk
riwayat pesanan. Ada ukuran apa, jenis font, background gitu. Ini untuk kontainernya, judulnya, terus isi pesannya, dan kembali ke tokonya. Nah, hover ini untuk ketika kita sentuh seperti itu. Perkenalkan, nama saya Gardianti dengan NIM 240001822. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program pada bagian fitur masuk dan registrasi. Lalu ada bagian lupa password dan reset password. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fitur login dan registrasi. Jadi di sini ada pada bagian head yang dimana bagian titelnya untuk penamaan website, judul browser, lalu ada dua link yang menghubungkan file CSS eksternal dan icon box. Lalu di sini ada bagian head yaitu form box container yang dimana sebagai bungkus utama dari konten halaman login dan registrasi ini. Lalu ada bagian form box login yang dimana ada action untuk mengirimkan login PHP melalui metode post. Lalu ada untuk kelas input box yang berisi inputan email, password. Lalu di sini ada kelas lupa link yang dimana ini mengarahkan ke bagian lupa password jika lupa password. Lalu di sini ada form box registrasi. Jadi jika belum memiliki akun maka akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yang dimana nanti akan dikirimkan ke proses PHP melalui metode post dan return outside validasi ini untuk memanggil fungsi JavaScript untuk validasi data sebelum dikirim. Lalu ada input box bagian nama, email, password, dan konfirmasi password. Lalu akan menampilkan pesan error jika untuk kesalahan validasi. Dan di sini ada toggle box, tombol toggle form untuk berpindah antar form login yang ini, dan ini toggle left itu tampilan saat registrasi jika belum memiliki akun, dan toggle right itu tampilan saat login ketika sudah memiliki akun. Jadi di sini kita belum memiliki akun, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Ini emailnya sudah terdaftar. Nah, ini registrasinya berhasil, lalu kembali ke menu login. Jadi kita akan melakukan login menggunakan email yang telah kita registrasi tadi. Nah, ini tampilannya ketika sudah berhasil login, dan di sini saya akan menjelaskan ketika kita lupa password. Oke, selanjutnya yaitu pada fitur lupa password. Jadi yang pertama di sini ada session start yang dimana digunakan untuk mengaktifkan PHP agar bisa menyimpan indeks nantinya. Lalu di sini ada HTML yang berisi untuk pada saat diklik lupa password. Jadi ada pemulihan akun, penamaan di titel utama. Lalu di sini ada style, ada body, dan form container, button, dan pesan untuk menampilkan pesan error. Jadi di sini ada di formulir untuk form container, jadi untuk metode dengan post, lalu ada input type untuk nama, pemulihan akun untuk memasukkan email, lalu lanjut. Dan di sini ada proses PHP untuk mengecek email. Jadi di sini saat tombol lanjut diklik, ini akan mengambil input dari user, email atau nama. Lalu di sini akan mengecek apakah filenya ada atau tidak di data.txt. Lalu di forage ini akan mencari pencarian akun. Jadi jika email atau nama yang diinputkan cocok, maka dia akan disimpan pada indeks. Lalu dan dikirim ke reset lokasi reset password PHP. Jadi di sini jika kelas error maka akun tidak akan ditemukan dan data tidak akan ditemukan. Ini saat kita akan memasukkan email kita yang tadi. Dan di sini akan klik lanjut. Jadi akan memunculkan atau megang password baru yang dimana akan diarahkan ke lokasi lain pada reset password. Lalu di sini ada session start. Jadi di sini ada untuk mengaktifkan session PHP sama juga. Lalu untuk mengecek di sini untuk mengecek apakah user sudah login dengan menyimpan user index. Lalu lokasinya pada lokasi awal yaitu masuk ke HTML jika belum login. Lalu di sini ada tampilan form menggunakan HTML. Jadi yang berisi style. Lalu di sini ada form container yang untuk menginputkan password baru, konfirmasi password, dan untuk mensubmit tombol reset.
Lalu di sini ada bagian PHP untuk proses reset password. Jadi di sini akan mengecek apakah form itu akan dikirim dan mengambil password baru dan konfirmasi. Lalu di sini untuk mengecek apakah password baru dan konfirmasi password itu sama. Jika tidak, maka akan menampilkan konfirmasi password tidak cocok, dan ini akan mengecek file datanya ada atau tidak dan disimpan di data.txt. Lalu di sini akan digunakan untuk membaca file, lalu akan mengupdate password dan menyimpan kembali di file data.txt. Dan di sini akan session dihapus, dan ini akan logout secara otomatis jika password berhasil diubah, dan akan kembali ke masuk HTML ke bagian menu login dan registrasi untuk login ulang. Jadi di sini jika tidak ada menampilkan error, maka file data.txt tidak ditemukan. Jadi saya akan memasukkan password baru. Oke, ini akan klik tombol reset dan kembali ke mengatakan password berhasil diubah dan akan diarahkan kembali ke menu login. Jadi di sini tinggal login menggunakan password yang telah kita ubah tadi dan login. Jadi login berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian JavaScript-nya, pada bagian tampilan login dan registrasi. Jadi di sini ada toggle pindah login dan registrasi di bagian ini, yang dimana mengambil elemen HTML yang memiliki kelas, kontainer, tombol registrasi, dan tombol login. Lalu pada bagian ini saat tombol registrasi diklik, maka akan ditampilkan form registrasi yang menambahkan kelas aktif ke kontainer. Jadi untuk menggeser tampilan dari form login ke form registrasi. Begitu juga sebaliknya untuk login button, yang dimana saat ini akan ditampilkan form login dan dia akan menghapus kelas aktif. Jadi akan kembali ke tampilan login. Lalu di sini ada untuk fungsi validasi form registrasi. Jadi ini untuk mengambil nilai inputan nama, email, password, dan konfirmasi password. Dan value trims ini untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Lalu di sini ada untuk menampilkan pesan error. Jadi di sini juga untuk mengecek validasi field kosong. Jadi jika ada salah satu field kosong, maka akan muncul semua field harus diisi. Lalu di sini ada validasi format email, di mana di sini telah ada formatnya. Lalu dia akan mengecek apakah format emailnya sudah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka format emailnya akan menunjukkan tidak valid. Lalu di sini akan validasi panjang password. Jadi passwordnya itu harus minimal 6 karakter. Lalu di sini ada validasi kecocokan password, yang dimana password dan konfirmasi password itu harus cocok, dan jika tidak akan menampilkan konfirmasi tidak cocok. Dan di bagian sini jika semua valid, maka semua validasi akan lolos dan pesan error akan disembunyikan dan form dapat diproses kembali. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan style CSS pada tampilan form login dan registrasi. Jadi diletakkan dalam satu style, yang dimana di sini pada bagian utamanya tampilan dasar untuk penamaan ini seperti ini, lalu fontnya bold, dan ini di bagian body, di bagian kontainer ada ini untuk form box login dan registrasi. Jadi di bagian transisi seperti ini dia akan melakukan transisi dari registrasi menuju login menuju registrasi. Dan di sini ada untuk input box, lalu ada untuk forgot link di bagian login, lalu ada button di bagian klik dengan with height backgroundnya putih, lalu ada toggle box yang ini dia bagian transisinya, lalu ada container, toggle panel, toggle right, dan ini akan menampilkan pesan error jika salah satunya tidak sesuai dengan format. Misalnya seperti ini. Jadi dia akan muncul warna merah seperti ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Amelia Bianti dengan NIM 24000018229. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari website kami pada bagian kontak, kirim pesan, dan juga riwayat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kontak. Di sini pada halaman ini memiliki dua bagian, yaitu informasi kontak bisnis seperti WhatsApp, email, dan alamat, serta formulir untuk pengunjung mengirim pesan. Nah, yang pertama itu ada session start, di mana ini untuk melacak data pengguna antar halaman seperti status login. Lalu ada variable login, yang dimana jika bernilai true ada data email dalam session, maka artinya pengguna sedang login. Nah, selanjutnya itu pada head, pada bagian HTML-nya. Nah, di sini judul halamannya yaitu kontak Jalver. Lalu menyertakan CSS yang akan dipanggil.
Nah, pada bagian header menampilkan bahwasan jika pengguna sudah login maka tampil email dan ada juga tombol keluar. Jika belum login maka tampil tombol masuk atau daftar. Lalu pada bagian section di mana menampilkan informasi seperti nomor WhatsApp, email, alamat yang disertai dengan Google Maps. Lalu untuk yang kedua yaitu formulir kirim pesan, di mana di sini kita diberi tahu bahwasanya silakan isi formulir di bawah ini dengan mengisi nama, email, dan juga pesan. Nah, ini kode programnya. Pertama ada hubungi, di mana WhatsApp, email, alamat, serta juga Maps-nya. Lalu untuk kirim pesan, di sini isi nama kalian terlebih dahulu, misalnya ini, lalu emailnya silahkan isi, dan juga pesan apa yang Anda ingin tulis. Lalu kita kirim pesan. Nah, data akan diproses oleh PHP, lalu akan dikirim kepada kirim pesan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kirim pesan dari PHP-nya. Nah, di mana setelah tadi pesan dikirim, maka akan kode ini akan mengkonfirmasi bahwasanya pengguna mengirimkan pesan melalui formulir kontak. Data yang akan dikirimkan yaitu berisi nama, email, dan isi pesan. Setelah itu lalu pesan yang telah dikirim akan disimpan dalam file pesan masuk.txt. Nah, setelah itu pengguna ditampilkan pesan sukses yang berisi ucapan terima kasih serta data yang baru saja mereka kirimkan. Baik, perkenalkan, saya Rivalina Mesya Manurung dengan NIM 2400181213. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari website kami yaitu keranjang. Dari yang pertama ini ada System Start. Ini dicek apakah email yang diinputkan user sudah masuk. Apabila belum akan diarahkan kembali ke HTML. Selanjutnya ada array dari produk yang akan ditampilkan ketika user memilih salah satu dari pesanan yang ingin dibeli. Setelah itu masuk pada proses pada pengurangan, penambahan ataupun hapus produk. Pada saat ini dilakukan operasi penjumlahan, yaitu apabila keranjang diinputkan produk, misalnya membeli satu produk atau membeli dua produk. Nah, jika diklik tanda tambah maka jumlah atau quantity yang akan ditambahkan. Dalam program dituliskan kode quantity atau QPY. Selanjutnya ada minus, yang apabila user mengklik minus maka jumlahnya akan berkurang. Selanjutnya ada hapus keranjang yang persis sama, yaitu untuk menghapus. Apabila dihapus maka keranjang akan kosong. Selanjutnya ada pada untuk HTML-nya, yaitu yang pertama ada style. Untuk style sendiri dijelaskan di sini sama seperti sebelumnya, ada navigasi untuk barnya dan juga beberapa dari chart dari keranjang seperti ini untuk chart button-nya dan juga covernya. Lalu lanjut ke bagian body-nya. Di sini ada navigasi bar seperti sebelumnya. Lalu ada header untuk keranjang belanjanya. Lalu di sini ada bagian pada kos untuk keranjangnya, di mana apabila user menginputkan salah satu produk yang dipilih maka akan keluar daripada keranjang itu sendiri. Lalu apabila user mengklik tombol checkout sekarang maka akan dikirimkan kepada form checkout ini. Baik, sebelum masuk kepada form checkout, kita akan melihat kode untuk hapus keranjangnya sendiri. Jadi kode program melihat apakah ID yang dimasukkan itu sesuai, maka apabila sesuai, dia akan menghapus keranjang itu sendiri dari keranjang PHP yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Lanjut pada form checkout. Untuk form checkout itu sendiri sama seperti sebelumnya, ada System Start yang akan melihat apakah email sudah dimasukkan. Apabila belum dimasukkan, maka akan diarahkan kembali pada HTML atau login. Sama seperti sebelumnya, di sini ada untuk array produk itu dimasukkan produk-produk yang ditampilkan. Pesanan sukses atau pesanan errornya apabila dimasukkan oleh user dan pesanan akan sesuai maka akan menampilkan pesanan sukses. Apabila salah akan menampilkan pesanan error. Nah, jika form disubmit, dilakukan beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah dilihat di sini apabila nama atau alamat yang dimasukkan salah maka akan error, akan ditampilkan pesan nama dan alamat wajib diisi. Selanjutnya untuk bagian ini kode mengecek apakah pesanan yang dimasukkan itu ada. Apabila dia tidak ada maka akan menampilkan pesan keranjang Anda kosong. Lalu di sini dilakukan pengambilan data, yaitu akan dimasukkan ke dalam pesanan TXT. Lalu masuk kepada
perlu lama. Jadi di sini dilakukan operasi penjumlahan untuk produk-produk yang dipilih dan dipilih menggunakan ID. Untuk itemnya akan ditentukan harga, begitupun nama dan juga bagian dari harga itu sendiri. Lalu di sini akan masukkan kosongkan keranjang apabila pesanan sudah selesai agar tidak terjadi penumpukan keranjang. Selanjutnya adalah kode untuk HTML-nya. Untuk HTML-nya sendiri, untuk pada form checkout akan ditampilkan style sama seperti sebelumnya. Ada body, form, bubble, input button, ada hover dan sukses serta error, ada navigasi bar seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Lanjut pada bodinya, di sini ada navigasi yang di atas ini. Jadi ada logo, benda, produk, bentuk, tanggal dan lain sebagainya. Lalu ditampilkan di sini adalah checkout pesanan benda untuk pada bagian judul checkout pemesanan. Lalu di sini akan ditampilkan fungsi untuk pesanan sukses. Jika pesanan sudah diklik oleh pengguna, konfirmasi pesanan, maka akan mengaturkan pesanan berhasil disimpan. Apabila fitur-fitur tadi tidak sesuai program, maka akan menghasilkan pesan message error. Lalu untuk pada message error itu sendiri, apabila nama tidak dimasukkan atau nama tidak dimasukkan, maka akan menampilkan pesanan yaitu require itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah button type. Di sini ada submit untuk konfirmasi pesanannya. Baik, sekian dari saya. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian riwayat pesanan. Halaman ini akan menampilkan riwayat pesanan pengguna yang sedang login, di mana data riwayat disimpan dalam file pesan.txt. Setiap blok pesan milik pengguna akan dicocokkan berdasarkan email yang login, lalu ditampilkan ke layar. Pertama, kita memulainya dengan memulai session, lalu if set ini digunakan untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum login, maka akan diarahkan ke halaman login masuk.html. Nah, selanjutnya email login menyimpan email pengguna yang sedang login, lalu file pesan.txt membaca seluruh isi pesan jika file tidak ditemukan berarti isinya kosong. Nah, ini untuk tampilan pada navbarnya. Lalu untuk di bagian selanjutnya yaitu di sini ada email, dimulai dengan email, apakah blok bisa dicek apakah email cocok dengan pengguna yang login. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan semua barisnya. Jika tidak ada blok pesanan, di sini if tidak ada riwayat, jika tidak ada blok pesanan yang cocok dengan email login, maka akan ditampilkan pesan belum ada riwayat pesanan ditemukan untuk akun ini. Lalu selanjutnya ada tombol kembali ke toko. Baik, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.